Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Aryana, mahasiswa Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas perilaku organisasi yang diampu oleh Prof. Johar Permana dan Bapak C.P. Triyatna. Langsung saja yang pertama yaitu konsep kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu quality of work life adalah menurut David Nadlers dan Edward W. Lawlers pada tahun 1983 mendeskripsikan yaitu bahwa kualitas kehidupan kerja sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, dapat dipahami bahwa kualitas kehidupan kerja ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Selanjutnya, Stan Kosen pada tahun 1993 mengukakan bahwa mutu kehidupan kerja mengacu kepada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Nah, lebih jauh lagi, Kosen mengemukakan mengenai 8 kategori utama yang merupakan mutu kehidupan kerja menurut Richard Walton, yaitu yang pertama kompensasi yang memadai dan wajar. Kemudian yang kedua, kondisi-kondisi yang aman dan sehat. Selanjutnya, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, kemudian kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Selanjutnya, perasaan termasuk dalam suatu kelompok, kemudian ada hak-hak karyawan, selanjutnya ada kerja dan ruang kerja keseluruhan, dan yang terakhir, relevansi sosial kehidupan kerja. Nah, selanjutnya yaitu dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja yang disebabkan oleh dua faktor, katakanlah seperti itu. Yang pertama adalah desain organisasi klasik yang kurang mampu memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai suatu sistem sosial layaknya manusia. Padahal pada awalnya organisasi ini dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja bersama-sama dengan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berdasarkan ketidakpuasan tersebut, organisasi kemudian dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan suatu waktu dapat mengalami kematian. Saat ini, organisasi betul-betul diposisikan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang. Itu faktor pertama. Dan yang kedua yaitu berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang meningkat dan mengharapkan diposisikan dapat perlakukan secara lebih manusiawi. Dalam perkembangannya sampai saat ini bermunculan organisasi serikat buruh, organisasi profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Dalam kajian kualitas kehidupan kerja, hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dikelola secara baik sehingga menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu manajemen yang memperhatikan kajian perilaku organisasi, termasuk ketika organisasi atau pihak manajemen menghadapi aksi mogok pekerja. Selanjutnya adalah pemecahan masalah kualitas kehidupan kerja terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjaannya atau anggotanya.
Pada intinya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, organisasi dan manajemen harus memosisikan karyawan atau anggota sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam kajian Kosen, peningkatan kualitas hubungan kerja dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Nah, job enrichment ini apa? Yaitu sebagai suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, job enrichment ini adalah konsep yang dikembangkan berdasarkan peningkatan kualitas suatu pekerjaan. Konsep ini dikembangkan berdasarkan teori motivasi dari Herzberg yang menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu ditingkatkan atau diperkaya sehingga memberi kesempatan untuk prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan atau peningkatan, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian, selain pengayaan pekerjaan, peningkatan mutu kehidupan kerja juga dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Perluasan pekerjaan juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Nah, perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas tugas yang harus ditanggung oleh pekerja. Pada dasarnya, hal ini dilakukan karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Nah, rasa kepercayaan manajemen atau organisasi terhadap karyawan ini merupakan suatu kondisi yang dibangun bersama oleh manajemen beserta pegawai. Contoh, perluasan pekerjaan ini adalah memberikan tugas tambahan kepada sekretaris, ya, untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Nah, peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerjaan bagi karyawan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai sehingga lebih termotivasi gitu. Lain halnya jika hal ini dilakukan sebagai sanksi, itu berbeda dengan yang seharusnya, yaitu dengan job enrichment atau job enlargement. Selanjutnya adalah hubungan kualitas kehidupan kerja dan kinerja. Nah, kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tetapi hal ini tidaklah mutlak. Artinya, jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun demikian, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan karena kinerja akan turut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti entah itu kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nah, untuk memastikan apakah kualitas kehidupan kerja memiliki kondisi yang baik atau tidak, Walton dalam Kosen mengemukakan 8 kategori utama yang tadi sempat dibahas di awal. Nah, hal tersebutlah yang membuat kualitas kehidupan kerja, membuat hubungan antara kualitas kehidupan kerja dan kinerja ini menjadi baik. Nah, yang terakhir adalah masalah kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Masalah-masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Yang pertama, berdasarkan kondisi manusia, yaitu berkaitan dengan karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut yang membentuk sebuah kekhasan tertentu itu. Nah, selanjutnya dalam kondisi organisasi, yaitu berkaitan dengan berbagai kebijakan organisasi dalam menata organisasinya.
Selanjutnya adalah masalah fisik lingkungan berkaitan dengan tingkat kenyamanan pegawai dalam menjalankan organisasinya. Salah satu pemecahan mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal, diantaranya pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, kemudian menggilirkan pekerjaan, kemudian adanya pujian dan penghargaan terhadap karyawan atau anggotanya, kemudian pendelegasian wewenang, dan yang terakhir adalah mengubah lingkungan kerja. Nah, itu beberapa masalah dan pemecahan masalah yang terjadi terhadap kualitas kehidupan kerja dalam suatu organisasi. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari saya Niki Aryana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.